Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita bertemu dengan Ustadz dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mungkin sebelumnya ada yang belum kenal dengan Ustadz ya. Ini pertemuan kita pertama kali di kelas 3 di pelajaran TIK. Jadi nama Ustadz ini adalah anak-anak bisa lihat di video. Nama Ustadz adalah Gustaf Dwi Pri Anugrah. Jadi Ustadz itu di sini mengajar TIK, biasanya mengajar bahasa Arab juga. Tapi untuk tahun ajaran ini Ustadz mengajarnya hanya TIK kelas 3, 4, dan 5. Itu profilnya Ustadz. Jadi itu ada nomor HP-nya Ustadz, nomor WA-nya. Nanti anak-anak kalau misalkan mau mengumpulkan tugas bisa lewat situ atau bisa lewat email juga. Dan Ustadz tinggalnya di Samarinda, insya Allah tidak jauh-jauh. Nanti kalau mau ada yang mau mampir ke rumah Ustadz, jadi rumahnya Ustadz ini ada di Juanda 4. Jadi ini profil singkat dari Ustadz ya. Dan mudah-mudahan anak sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan makin soleh dan solehah. Materi kita pertama kali ini adalah Ustadz mau perkenalan dulu terkait dengan apa sih TIK itu. Jadi kalau kita melihat TIK mungkin anak-anak pandangannya atau anak-anak pikirnya TIK itu adalah sesuatu yang canggih ya, memang canggih. Jadi TIK hari ini kita akan belajar terkait dengan komputer. Oke, kita masuk ke materi pertama, anak-anak sekalian rahmati Allah. Bahwa apa sih TIK itu? Nah, kalau kita melihat dari definisi para pakar atau definisi orang ahli itu, TIK itu adalah teknologi informasi atau TI. Jadi merupakan seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Aduh Ustadz, bingung Ustadz, apa itu Ustadz? Oke, gampangnya TIK itu ini seperti yang kalian tahu. Kalau mungkin kalian tahu HP, mungkin kalian tahu komputer. Ya, itu adalah perangkat-perangkat yang dia mampu memproses sebuah informasi. Nah, jadi intinya pelajaran TIK hari ini adalah bagaimana kita itu belajar TIK, ada belajar tentang komputer. Ya, jadi kalau anak-anak nanti kita belajar TIK, berarti kita akan belajar komputer ya. Insya Allah gampang. Yang penting kita belajar. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, komputer. Jadi sebenarnya di komputer itu ada dua bagian utama, ada dua bagian yang paling penting. Apa itu? Yang pertama adalah ada software, yang kedua ada hardware. Nah, apa itu software atau apa itu hardware? Software itu adalah kita sebut dengan perangkat lunak, atau bahasa lainnya adalah aplikasi. Yang kedua hardware. Hardware itu adalah perangkat keras, namanya aja hard ya, keras. Contohnya gimana sih Ustadz software dan hardware itu? Oke, kita lihat. Anak-anak mungkin punya akun Facebook atau punya aplikasi Facebook di Androidnya atau di iPhone-nya. Nah, itu aplikasi Facebook kita itu adalah software atau aplikasi. Atau anak-anak punya Twitter, atau anak-anak punya yang lainnya yang lagi booming sekarang. Anak-anak punya itu apa? Punya TikTok, punya Instagram, punya aplikasi-aplikasi lainnya. Itu semua adalah software, perangkat lunak. Nah, gampangnya software itu adalah aplikasi. Yang kedua hardware. Nah, contohnya seperti perangkat keras itu adalah ada keyboard, kemudian ada apakah komputer, apakah monitor, printer dan sebagainya, itu disebut juga dengan hardware. Jadi bagian dari komputer itu ada dua. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware. Kita masuk ke yang selanjutnya, bahwa di software itu atau perangkat lunak atau aplikasi itu ada dua bagian. Ada dua kategori. Yang pertama ada aplikasi yang dia open source atau tidak berbayar dan dia bebas kita kembangkan. Yang kedua ada aplikasi yang dia closed source atau dia berbayar dan tidak bebas dikembangkan. Apa sih Ustaz maksudnya? Maksudnya gini,
kalau anak-anak ya, coba buka HP-nya. Nanti anak-anak itu ke Play Store, itu kan ada aplikasi yang bayar dan aplikasi yang tidak berbayar. Nah, contohnya begitu. Nah, kayak yang kita pakai sekarang Windows atau jendela istilahnya, itu kan tidak boleh sembarang orang mengembangkan. Artinya hanya orang-orang tertentu saja. Dan beli loh, Windows itu udah harganya lumayan mahal yang kita pakai di komputer kita itu. Jadi gampangnya software itu yang dari open source itu berarti yang gratis. Kalau closed source berarti dia yang berbayar. Nah, seperti itu. Nah, contohnya nih, ini gambarnya daripada Linux. Ini gambarnya Linux seperti ini, Linux Ubuntu. Kemudian yang kedua ini adalah Windows. Kalau yang kuning ini Linux dia berbayar, Linux dia tidak berbayar, gratis, bebas dikembangkan siapa saja yang mau mengembangkannya. Kemudian Windows ini tidak boleh sembarang orang mengembangkan, hanya perusahaan Windowsnya aja. Terus gimana kalau kita mengembangin tanpa izin? Kita akan kena pasal, akhirnya ya kita kena pelanggaran. Itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan software, anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih kategori software dari pelanggar lunak itu ada macam-macam. Jadi di hari pertemuan ini Ustadz ingin menjelaskan kepada anak-anak macam-macam daripada perangkat lunak itu apa aja. Pertama ada pengolah suara. Maksudnya yang dibuat ngedit-ngedit suara kita itu. Nah, nanti kita jelasin. Yang kedua ada pengolah gambar. Ya buat edit gambar. Yang ketiga ada pengolah video. Kita edit video. Kayak YouTuber segala macam itu pakai pengolah video. Yang keempat ada pengolah kata. Pengolah kata itu kalau anak-anak ingin bagaimana menulis surat untuk mengirim ke ustadzahnya atau mengirim ke ustadznya, nah itu pakainya pengolah kata. Contoh satu, kita lihat bagaimana sih pengolah suara itu Ustadz. Ya gini, pengolah suara itu anak-anakku sekalian, aplikasi yang digunakan untuk mengedit suara kita itu banyak sekali. Contohnya nih, ada Sony Vegas Pro, ada audio recording, ada Audacity dan lain sebagainya. Terus kerjanya dari pengolah suara itu apa Ustadz? Nah, contohnya ya, mungkin anak-anak pernah melihat ada orang tua diedit suaranya jadi suara anak kecil, mi. Nah, itu dia menggunakan pengedit suara atau pengolah suara yang membuat suara orang itu berubah, atau suara anak kecil jadi wow. Nah, dia menggunakan pengolah suara nih seperti itu. Jadi di komputer itu bisa ada softwarenya, ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit suara kita menjadi suara orang lain, diganti bisa juga. Nah, jadi hebat komputer itu. Hebat TIK, dunia TIK itu sangat luas sekali. Di antaranya kita bisa mengedit suara. Yang kedua, pengolah gambar anak-anakku sekalian rahmati Allah. Pengolah gambar, mungkin anak-anak di rumahnya punya kalender. Mungkin di rumahnya anak-anak ada majalah, ada koran, kemudian ada dan sebagainya, ada brosur. Nah, itu semua dibuatnya menggunakan aplikasi pengolah gambar. Apa sih contohnya? Contohnya ada Photoshop, mungkin anak sering dengar. Ada Corel Draw. Ya Ustaz pakai Corel Draw juga nih buat desain kalender sekolah insyaallah. Kemudian ada Jim. Nah, ini Jim ini dia open source. Ada Inkscape. Nanti anak-anak belajar Inkscape itu kalau kemarin di kelas 5. Di kelas 5 belajar Inkscape. Wah. Kemudian ada Paint. Semuanya bisa menggunakan Paint. Insya Allah minggu depan kita akan coba untuk bagaimana melihat salah satu dari aplikasi pengolah gambar ini. Contohnya gini, ini contoh yang Ustadz bikin nih, coba anak lihat. Nah, seperti ini, nih contoh desain, contoh apa kita mengedit gambar. Nah, gambarnya ini kemudian bisa kita share, kita bagikan, dan ini membuatnya menggunakan aplikasi pengolah gambar. Ada bisa kita tambahin teks, kita tambahin misalkan ini yang berwarna berwarna biru, apa nih warnanya ya agak biru-biru begitu ya. Nah, jadi ini menggunakan pengolah gambar. Oke. Kemudian nanti adalah bagaimana kita pengolah video. Ya, ini insya Allah anak-anak semuanya pasti pernah mengakses YouTube kan. Nah, anak-anak coba lihat di YouTube itu ada youtuber siapa yang terkenal biasanya tukang edit video tuh.
yang subscriber banyak tuh, ada Atta Halilintar macam-macam. Nah, mereka semua itu menggunakan pengolah video. Atau nih, yang mungkin anak-anak nanti Ustadz liatin sini, yang pasti anak-anak tuh kenal siapa dia, dan itu pasti anak-anak tuh suka nonton deh filmnya si dua anak yang menggemaskan ini. Jadi mengedit video itu pertama saya jelaskan, dia bisa pakai Movavi Video Suite, bisa pakai Camtasia, bisa pakai Unity Video Studio, After Effects dan lain sebagainya anak-anakku sekalian rahmati Allah. Dan contohnya yang anak-anak bisa lihat apa sih? Coba lihat siapa sih anak-anak kenal siapa dia? Tereng. Nah, itu dia. Itu adalah Nusa dan Rara. Anak-anak pasti kenal kan si dua bocah cilik yang soleh dan solehah ini. Animasi ini semua dibuat menggunakan pengolah video, dan ini pengolah video ini dari komputer kita bisa ngerjakan. Dan tidak cuma komputer, sebenarnya HP juga bisa, tapi HP tidak selengkap dengan perangkat dengan komputer spesifikasinya. Jadi anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pelajaran TIK kita akan belajar bagaimana mengedit video, kita akan belajar bagaimana mengedit gambar, kita akan belajar bagaimana mengedit kata dan suara dan sebagainya bersama Ustadz insya Allah. Ini video perkenalan dari Ustadz untuk pertama kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.